Oke guys, kali ini gue mau ngasih tahu, mau nge-review ulasan mengenai iOS 15.1 di iPhone XR. Ini iPhone XR ya, yang udah gue custom hosting ke iPhone 12. Kita dulu sini di umum mengenai, membuktikan bahwa ini iPhone XR 15.1 ya. Dan ini yang variannya tuh 64 GB. Ini udah gue update ke 15.1, posisi awal tuh dari iOS 15.0.2. Dan selama gue update, terus gue pakai itu gue rasa nggak ada kendala sama sekali. Bugs juga ada beberapa, cuman nggak terlalu berpengaruh banget. Jadi pada saat gua buka Instagram tuh ada ada black bar gitu, ada bagian hitam sini. Jadi hitamnya tuh dari sini sampai sini nih. Jadi di pas note sini tuh dia nyatu gitu hitamnya, bagian sini hitam, bagian sini hitam. Dan itu terjadi beberapa kali sih, walaupun nggak sering, tapi sempat terjadi. Cara mengatasinya diginiin aja nggak bisa. Pas gue buka gini dia tetap ada. Jadi harus di close dulu aplikasinya, baru gua buka seperti itu. Nah, itu yang di 15.1. Gua ngalamin bug seperti itu. Kalau untuk baterai, ini baterai health-nya masih sama ya, ada di angka 87%, masih sama seperti di iOS sebelumnya. Untuk penggunaannya, gue bisa bilang ini sedikit lebih irit ya, ketimbang di 15.0.2 kemarin. Gue nggak tahu kenapa, dan biasanya sih gue pakai buat ngegame sih kalau untuk tes baterai, karena kan ketahuan banget tuh turunnya tuh lebih cepat kalau dipakai untuk bermain game. Tapi gue pakai sosmed juga untuk slide kayak gini, untuk scroll Instagram, terus yang lainnya itu gue pakai juga untuk sosmed. Gue tuh lumayan banyak juga aplikasinya, TikTok juga gue pakai. Jadi gue ngerasa 15.1 ini bisa dibilang lebih irit ya untuk iPhone XR. Cuman nggak bisa dijadiin patokan juga device gue ini. Kadang di device kalian XR juga bisa jadi lebih boros, atau bisa dibilang sama aja sih kayak iOS sebelumnya. Nah, makanya itu nggak bisa dipukul rata ya untuk semua iPhone XR, karena pastinya berbeda-beda kualitas mesinnya, terus ketahanan baterainya itu pasti akan berbeda dan mempengaruhi dari penggunaan baterai si iPhone XR tersebut. Tapi kalau di iPhone XR gue sih lumayan irit ya, lebih irit dari iOS sebelumnya. Terus untuk fungsionalitas sama jaringan segala macamnya, untuk fitur-fiturnya juga masih aman ya, di sini masih berfungsi jaringannya juga. Terus untuk LCD-nya juga dia lumayan responsif ya, nggak berpengaruh. Slide gini juga nggak nge-frame sih, masih aman menurut gua. Dan ngomongin body sih, dia lumayan anget ya, mungkin karena gue udah custom hosting jadi kerasa lebih hangat. Terlebih pada saat gue bermain game itu kerasa banget angetnya. Tapi nggak tahu kalau di device kalian yang pakai hosting original, coba share aja pengalaman kalian di kolom komentar. Lalu kita akan coba tes Geekbench Score, kira-kira dapetin berapa sih angkanya di iPhone XR ini di posisi iOS 15.1. Oke, langsung kita tungguin aja prosesnya sampai selesai. Oke, jadi ini untuk proses tes Geekbench Score-nya udah selesai. Gue dapetin single core-nya tuh di angka 1109, terus untuk multi core-nya 2255. Untuk skor ini bisa dibilang lumayan bagus ya, walaupun bukan yang terbaik dari iOS sebelumnya, tapi bisa dibilang ini cukup stabil untuk hasil skor Geekbench Score-nya. Dan untuk hasil Antutu benchmark-nya gue dapetin di angka 422.485, ini di posisi iOS 15.1. Oke, jadi gue rasa gitu aja ya untuk update iOS 15.1 di iPhone XR ini. Buat kalian yang mau update di iPhone XR juga, nggak usah takut, menurut gue lumayan aman sih. Harusnya nggak ada kendala sama sekali, kecuali di device kalian emang hardware-nya ada masalah. Jadi ada kemungkinan juga kalau misalnya nanti kena masalah, itu kendalanya di hardware ya, bukan di software iOS 15.1. Itu kemungkinan. Jadi harusnya sih aman-aman aja. Gue sangat merekomendasikan buat kalian update ke 15.1 ini. Apalagi buat kalian yang banyak ngalamin bugs di iOS sebelumnya di 15.0.1 ataupun di 15.0.2. Oke, bye-bye.